Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan soal terakhir, yaitu soal nomor 4 dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Statistika Industri. Yuk, langsung aja ya. Materi pada nomor 4 ini mengenai uji non-parametrik dengan soal sebuah eksperimen dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa yang terdiri dari 20 siswa. Setiap siswa dipilih secara acak untuk diberikan sebuah metode mengajar dan pada akhir program selama 4 pekan diuji dengan sebuah ujian yang terstandarisasi. Hasil ujian untuk 20 siswa disajikan pada tabel berikut. Ukuran sampel untuk setiap perlakuan adalah kecil dan hasil uji normalitas menunjukkan bahwa asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Gunakan uji Kruskal-Wallis untuk menginvestigasi bahwa nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Selanjutnya, solusi yang saya gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini adalah tahap yang pertama, menentukan hipotesis awal terlebih dahulu, yaitu H0. Ada pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa. Selanjutnya, hipotesis H1, yaitu tidak ada pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa. Lalu selanjutnya, kita melakukan uji Kruskal-Wallis. Tabel yang tadi ada di soal, saya ubah bentuknya menjadi seperti ini agar mudah dipahami dan mudah dalam pemrosesan pengerjaan. Kemudian, saya urutkan berdasarkan ranking yang dari yang paling rendah hingga yang paling besar. Jadi, di tabel sebelumnya, angka yang paling kecil itu adalah angka 61. Jadi, di yang paling kecil ini, saya ubah angkanya menjadi angka 1 di tabel selanjutnya, agar menandakan bahwa 61 ini adalah urutan yang pertama. Begitu seterusnya hingga yang paling besar, yaitu di angka 93, yaitu dia mendapatkan urutan di nomor 20. Kemudian, dari yang metode 1, metode 2, dan metode 3, setiap kolomnya dijumlahkan. Untuk metode 1 dijumlahkan dengan definisi R1 sebesar 90, metode 2 R2 sebesar 40, dan metode 3 dijumlahkan sebesar 80. Kemudian, diketahui pula bahwa N besar adalah 20. Dari mana 20? Dari jumlah semua datanya dari metode 1 ini sampai metode 3 jumlahnya ada 20. Jadi penjabarannya di N1 di metode 1 itu 6, N2 sebagai metode 2 yaitu 8, dan N3 di metode 3 sebanyak 6 data. Jadi dijumlahkan sebanyak 20 data. Sedangkan R1 ini didapatkan dari penjumlahan masing-masing metode. Selanjutnya, kita perlu mencari H-hitung untuk melanjutkan ke step selanjutnya dengan rumus seperti ini dan pengaplikasian dengan angka seperti ini. Angka 12, 1, dan 3 merupakan ketetapan dari rumus itu sendiri. Tadi kita sudah didapatkan N sebanyak 20, lalu dimasukkan ke dalam rumus. Untuk sigmanya, yaitu R kuadrat per N. Jadi, R ini yang tadi kita sudah dapatkan, yaitu total dari satu metode itu, yaitu 90 dikuadratkan, dibagi dengan 6, yaitu jumlah data dari per metode. Kemudian, 3 metode itu ditotalkan, kemudian dikurang dengan 3 dikali N besar tambah 1. Dihasilkan H-hitung sebesar 11,76. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya, yaitu diminta alfa sebesar 0,05, daerah kritisnya untuk V perhitungannya dengan K kurang 1, yaitu dengan K sama dengan 3, dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian diperoleh X kuadrat dalam kurung 0,05 dengan variabel 2. Kita cari ini dari tabel, lalu dihasilkan 5,991. Lalu kesimpulannya, karena 11,76 atau H-hitung yang tadi sudah kita hitung, ternyata lebih besar dari H-tabel,
yaitu 5,991, maka menolak H0. Jadi intinya ada pengaruh dari 3 metode mengajar terhadap kelompok siswa.